Waduh, gawat. Kamu mulai jatuh ke pusat lubang hitam. Nanti gimana dong nasib kamu? Eits, tenang dulu. Jatuh ke lubang hitam gak akan mengoyak tubuhmu dan pesawat luar angkasamu kok. Tapi syaratnya, kamu perlu jatuh di lubang hitam besar biar kamu bisa bertahan hidup. Kalau lubang hitamnya kecil, horizon peristiwanya terlalu sempit dan gravitasinya juga terus meningkat. Karena itulah, saat kamu meluruskan tanganmu ke depan, gravitasi di jemarimu akan jauh lebih kuat daripada di siku. Lalu tanganmu akan memanjang dan kamu langsung bisa ngerasain nyut-nyutannya yang tiada tara. Tapi skenarionya akan beda lagi sih kalau jatuhmu di lubang hitam supermasif seperti yang ada di pusat galaksi. Lubang hitam ini bisa sampai jutaan kali lebih berat dari matahari. Horizon peristiwanya juga lebar dan gravitasinya nggak begitu fluktuatif. Jadi bisa dibilang tekanan di bagian tumit dan kepalamu kurang lebih sama hingga kamu bisa sampai ke pusat lubang hitam ini. Mitos ini terbongkar juga akhirnya. Mitos lain juga mengklaim kita bisa nyelamatin bumi dari asteroid raksasa dengan ledakan besar. Caranya dengan mendaratkan pesawat luar angkasa di permukaan asteroid. Sekelompok astronot kemudian melubanginya, menaruh peledak, lalu terbang menjauh. Dan beberapa saat kemudian, duar! Kalau mereka pakai metode ini, asteroid tadi bisa hancur berkeping-keping, lalu jatuh ke permukaan bumi. Dan serpihan besarnya tetap akan menyebabkan banyak kerusakan. Yah, berarti misinya gagal dong. Untuk nyelamatin bumi dari peristiwa ini, para ilmuwan perlu bikin ledakan super besar. Dan itu nggak cuma di dalam asteroidnya saja, tapi juga di atas permukaannya. Kekuatan yang dihasilkan dari ledakan ini nantinya bisa menekan asteroid ke bawah, yang kemudian mengubah lintasannya agar terbang melewati bumi lagi. Beres! Oh iya, suara ledakan besar di asteroid ini nggak akan bisa kita dengerin kok. Beneran, kalau di film-film sih kita emang sering dengar suara pesawat dan pertempuran luar angkasa ya. Tapi itu cuma mitos. Suara adalah gelombang yang merambat oleh getaran molekul. Semisal nih, ada orang yang lagi tepuk tangan di dekatmu, gelombang suaranya akan menggerakkan molekul udara pertama di sekitar tepukan ini, lalu diikuti oleh molekul kedua, ketiga, dan seterusnya, hingga akhirnya sampai ke telingamu. Jadi intinya, suara akan bisa terdengar kalau di situ ada molekul air atau udara. Gelombang suara memang bisa merambat was-wus di atmosfer bumi, tapi di luar angkasa sana cuma ada ruang hampa. Kosong melompong dan gak ada apa-apa. Jadi kalau kamu mau tepuk tangan sekerasnya sambil bawa-bawa toa pun, suaranya gak akan bisa kedengeran. Mitos yang satu ini juga masih soal asteroid, tapi kita perlu terbang dulu melewati orbit Mars. Udah sampai di sabuk asteroid aja nih. Awas, ada gempuran batu raksasa dan bongkahan es karena awan asteroid di sini super padat. Tapi cuma bohong. Ruang angkasa itu mahal luas dan jaraknya sangat jauh. Semua batu dan serpihan di sabuk asteroid cuma 4%-nya berat bulan. Jadi, kondisi di situ sangat lengang. Sebagai gambarannya, coba deh amati tabrakan dua galaksi ini. Ada miliaran bintang di masing-masing galaksi, dan kalau semuanya kita gabungin, kemungkinan besar akan terjadi tabrakan. Mitos lain juga mengklaim kalau di orbit kita nggak ada gravitasi. Kalau kamu dimasukin ke kotak besar setinggi 16 km di udara, lalu kotaknya dijatuhin ke tanah, kamu pasti akan jatuh bebas dengan kotak itu pada kecepatan yang sama. Gravitasinya serasa nol ya, padahal enggak, sama halnya dengan di orbit. Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS berjarak 400 km di atas bumi dan stasiun ini terus jatuh ke orbit bumi. Kecepatannya saat ini sekitar 7,6 km per detik. Stasiun ini bisa melintasi Indonesia dari Sabang sampai Merauke hanya dalam waktu 11 menit. Jadi para astronot di ISS juga mengalami hal yang sama. Mereka jatuh bersama ISS pada kecepatan segitu. Oke, kita beralih ke bulan yuk. Bulan selalu menampakkan sisi yang sama karena satelit kita ini punya sisi gelap dan sinar matahari nggak pernah sampai ke situ. Tapi itu cuma mitos. Sebetulnya, posisi bulan terkunci oleh gravitasi bumi. Di sana juga ada siang dan malam loh. Hanya saja, rotasi bulan memang selaras dengan rotasi bumi. Jadi tiap kali kita menatap bulan, yang terlihat cuma satu sisinya.
Karena di bulan juga ada siang hari, yaitu saat matahari bersinar, maka kurang tepat kalau kita menyebutnya sebagai sisi gelap, melainkan sisi terjauhnya. Foto-fotonya juga ada kok. Malahan, di situ juga ada loh salah satu kawah terbesar di seluruh tata surya kita. Namanya Basin Kutub Selatan Aitken dan diameternya 2.500 km. Sebagian orang percaya kalau manusia nggak pernah menginjakan kaki di bulan. Oke, jadi ini baju luar angkasa asli yang dipakai para astronot pertama. Lihat deh sol sepatunya. Sejumlah orang juga mengklaim mereka nggak mungkin bisa meninggalkan jejak kaki seperti ini di permukaan bulan. Padahal sebetulnya bisa. Di bulan, astronot juga memakai sepatu tambahan di luar bajunya. Dan sol ini sama persis dengan jejak kaki di bulan. Para astronot cuma membiarkannya sebelum mereka meninggalkan bulan, mereka juga meninggalkan banyak barang lain. Bahkan juga melepas sandaran kursi untuk mengurangi beban, dan sampai saat ini, sampah yang ada di bulan kurang lebih seberat 187 ton. Termasuk rover bulan, puing pesawat luar angkasa, peluncur roket, dan prob bulan. Beratnya ini kurang lebih setara dengan 3 pesawat Boeing 737. Mitos berikutnya, musim. Di negara 4 musim, musim panas datang karena bumi berada pada jarak terdekatnya dengan matahari. Matahari lebih menghangatkan planet kita dan kita semua harus ngadem. Tapi nggak gitu juga. Oke, kita gambar sumbu bumi dulu yuk. Posisinya agak miring di salah satu sisinya dan saat musim dingin, posisi sumbu bumi agak menjauhi matahari. Tapi lama-kelamaan, sumbu ini juga akan miring ke arah matahari yang bikin sinarnya semakin hangat. Jarak bumi dengan matahari memang nggak tetap, alasannya karena orbit bumi nggak berbentuk lingkaran sempurna, tapi lonjong atau elips. Jarak rata-ratanya sekitar 150 juta kilometer, tapi bisa juga 5 juta kilometer lebih jauh atau lebih dekat, tergantung posisi bumi di orbitnya. Mitos lain soal matahari juga mengklaim kalau warnanya kuning. Untuk mencari tahu jawabannya, kita perlu terbang keluar angkasa lagi. Oke? Nah, coba lihat keluar jendela. Ternyata berwarna putih. Matahari kelihatan kuning di mata kita karena pengaruh filter atmosfer. Komposisi udara dan ketebalannya telah membiaskan cahaya sang bintang. Meski begitu, warna bintang memang beragam. Bintang yang lebih dingin berwarna jingga atau merah cerah dan biasanya umurnya sudah sangat tua, lebih tua dari matahari. Tapi bintang muda yang masih sangat panas punya warna biru cerah. Nah, kalau matahari kita di tengah-tengahnya. Kamu pasti juga pernah dengar kan kalau astronot melepas baju luar angkasanya, tubuh mereka akan koyak seperti balon yang meletus. Sebetulnya sih tubuh kita bisa berfungsi dengan baik dalam tekanan atmosfer, tapi di ruang angkasa cuma ada ruang hampa. Kita analogikan aja ruang angkasa ini seperti tong logam besar ya, lalu kita sedot semua udara di dalamnya. Setelah itu, turunin suhunya sampai minus 270 derajat Celcius. Begitulah kira-kira. Kalau kamu masuk ke dalamnya, semua kantong udara di tubuhmu seperti paru-paru akan mulai mengembang. Dan kamu cuma akan meletus seperti balon kalau jaringan tubuhmu nggak elastis. Padahal jaringanmu bisa mengembang dan menyusut agar ukuran tubuhmu tetap sama. Oksigen di tubuhmu cuma akan cukup untuk bertahan selama 20 detik, lalu otakmu mulai nggak berfungsi dan kamu langsung pingsan. Jadi kamu nggak akan meletus ataupun membeku saat berada di ruang hampa. Area seperti ini nggak menghantarkan panas, kita lihat contohnya pada air. Karena air termasuk penghantar panas yang sangat baik, suhu dinginnya juga bisa langsung kita rasakan. Tapi yang lebih nyaman justru kalau suhu udara di sekitar kita juga sama. Kalau kamu berada di ruang hampa di luar angkasa sana, suhu super rendahnya nggak akan jadi masalah. Yang lebih parah justru radiasi matahari. Kalau di bumi sih kita punya perisainya dalam bentuk atmosfer, lapisan ini menghalangi masuknya sinar yang mengancam kita. Tapi kalau di luar angkasa, nggak ada pelindungnya. Mitos yang satu ini soal ponsel. Sebagian orang ngiranya kalau mereka mau nelpon seseorang, ponsel mereka akan mengirim sinyal ke luar angkasa. Lalu, dari sekian banyak satelit di luar sana, akan ada yang ngambil sinyal untuk dipantulkan seperti cermin menuju nomor tujuan. Nggak gitu juga. Telepon satelit di dunia memang punya mekanisme seperti itu, tapi saat penggunanya melakukan panggilan, sinyalnya akan dipancarkan melalui sejumlah sistem menara hingga sampai ke ponsel milik orang yang ditelepon.